ujung Pulau Jawa ada sebuah desa kecil bernama Tanara. Tenang, sederhana, namun menyimpan sejarah besar. Dari desa inilah lahir seorang ulama yang kelak menjadi kebanggaan Nusantara dan dunia Islam. Hitung-hitung ini Seorang pahala ahli tafsir, jariah buat kita ahli semua fikih, juga. dan guru bagi ribuan murid di Mekah. Dialah Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 dari pasangan Umar bin Arabi dan Zubaidah. Keluarganya dikenal sebagai keluarga ulama dan tokoh masyarakat. Ayahnya adalah seorang kiai dan pemimpin masyarakat Tenara. Lingkungan inilah yang membentuk An-Nawawi kecil menjadi sosok cinta ilmu sejak dini. Sejak kecil, Nawawi menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia bisa memahami pelajaran lebih cepat dari teman-temannya. Ia rajin menghafal, teliti membaca, dan memiliki rasa ingin tahu besar. Bahkan para guru termuda di Tanara menyebutnya anak yang harus ilmu. Bakatnya ini membuat ayahnya yakin Nawawi harus mendapatkan pendidikan yang lebih luas. Di Banten, Nawawi belajar kepada ulama-ulama setempat. Ia mempelajari dasar-dasar fikih, tafsir, dan hadis, bahasa Arab, dan akhlak. Usianya masih sangat muda, tetapi ketekunan melampaui usianya. Ia menghabiskan malam dan dengan membaca, menghafal, dan merenungkan makna ayat-ayat Allah. Di usia sekitar 15 tahun, Nawawi memutuskan pergi merantau ke Mekah, tanah suci yang menjadi pusat ilmu dunia Islam. Perjalanan panjang itu tidak mudah. Ia harus melewati laut berbulan-bulan, meninggalkan keluarga dan hidup di negeri asing. Namun tekadnya untuk menuntut ilmu lebih kuat dari segala rintangan. Di Mekah, Nawawi belajar pada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Zaini dan Muhammad Khotib Syambas. Ia mempelajari fikih Syafi'i, tafsir, tasawuf, logika, hingga retorika. Ketekunannya membuat namanya cepat dikenal di kalangan ulama Haromayah. Nawawi muda tidak hanya belajar, ia juga sering diminta membantu menjelaskan materi kepada santri lain, tanda bahwa ia telah menguasai ilmunya. Setelah bertahun-tahun memperdalamkan ilmu, Nawawi memperoleh kepercayaan besar. Ia menjadi guru besar di Masjidil Haram, tempat paling mulia dalam dunia Islam. Disinilah Nawawi mengajar ratusan murid setiap hari. Muridnya datang dari Indonesia, Malaysia, Afrika, Mesir, Turki, hingga Maghribi. Ia menjadi rujukan ilmu fikih dan tafsir. Faktanya didengar, pendapatannya dihormati. Syekh Nawawi adalah ulama produktif. Ia menulis lebih dari 100 kitab, banyak diantaranya dijadikan rujukan internasional hingga kini. Karyanya meliputi berbagai bidang. Yang pertama fikih, tafsir, tasawuf, akhlak, usul fikih, tauhid. Kitab-kitab ini digunakan di pesantren Indonesia, membuktikan betapa luasnya pengaruh beliau. Karena ilmunya yang mendalam, beliau diberi julukan Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin para ulama di Hijaz. Di dunia Islam, Nawawi adalah ulama besar tanah suci. Bagi Indonesia, beliau adalah simbol kebanggaan dan inspirasi keilmuan. Selain berilmu tinggi, Syekh Nawawi dikenal sebagai rendah hati, lembut, dan sangat menjaga adab. Ia tidak pernah sombong dengan ilmunya, selalu memuliakan murid dan mengajarkan pentingnya kesucian hati. Syekh Nawawi wafat pada tahun 1897 di Mekah. Dunia Islam kehilangan seorang ulama besar. Tetapi ilmu dan karyanya tetap hidup. Ribuan pesantren masih mengajarkan kitab-kitabnya dan jutaan umat mendapat manfaat dari ilmunya. Syekh Nawawi Al-Bantani
cahaya dari tanara yang menerangi dunia Islam sepanjang masa.